kajian hati, tenangkan hatimu. Kita lanjut ke penanya selanjutnya, ada Mbak Sabrina. Iya, Silakan. silakan. Di sini saya mau bercerita tentang ibu saya, lebih ke ibu. Mungkin dari dulu saya dari 3 bersaudara, kakak saya dari SMP pesantren dan adik saya dari saya kelas 3 SD sudah tidak ada. Jadi saya di rumah sendiri aja. Sedangkan ibu saya dan ayah saya itu mungkin dari kecil sudah sibuk bekerja masing-masing. Jadi di mana saya merasakan pasti yang namanya kesepian. Cuman sekesepian saya juga ada ibu saya di mana menyempatkan waktu untuk saya gitu, untuk sharing. Kalau saya lagi capek atau apa kadang suka ngerasa, kenapa sih mama tuh gitu, nggak bisa pelan-pelan aja ngomongnya gitu. Kalau lagi capek gitu suka ngerasa pengen marah juga tapi nggak bisa gitu, karena itu orang tua juga gitu. Sehingga aku sadar aku banyak salah sama mama, apalagi aku anak yang paling lama di rumah. Artinya tanpa aku sadar juga aku yang paling banyak dosa di rumah gitu. Aku yang paling sering berdebat sama mama atau sama bapak gitu. Pengen gimana caranya aku tuh bisa nunjukin kasih sayang aku ke mama gitu. Secara mungkin kalau ke bapak itu orangnya lebih banyak diem gitu ya, cuek gitu. Cuman bapak juga mungkin sayang, cuman cara mengungkapkan kasih sayangnya berbeda. Tapi aku pengen lebih deket gitu ke ibu aku gitu. Gimana caranya aku tuh bisa bilang, mama aku tuh sayang mama gitu. Misalkan kalau misalkan berangkat atau pulang aku pengen cium pipi mama gitu. Kalau lebaran aku pengen sungkem ke mama, rasanya gengsi itu lebih tinggi Ustadz daripada aku mengungkapkan rasa itu. Karena dimana kadang aku mau ngungkapin itu tapi mama tuh membuat aku kesel lagi gitu. Kadang di rumah pulang kerja gitu ya, nyuruh tapi pakai nada tinggi gitu, mungkin capek gitu atau ada rasa kesal yang nggak terlampiaskan di luar. Jadi ke aku gitu kan, makanya dari situ aku makin susah gitu buat ngungkapin kasih sayang ke mama karena rasa kesal aku sampai sekarang tuh kadang masih ada gitu. Bunda. Satu, dari sudut pandang seorang anak, kalau orang tuamu memberitahukanmu tentang sesuatu atau minta tolong kepadamu tentang sesuatu atau memberikan nasihat kepadamu tentang sesuatu, pandanglah itu semua sebagai bentuk kasih sayangnya. Jangan merasa begini, Bunda dikasih tahu sebagai anak ya, ngerasa mama ngapain sih gak ngerti, jangan. Ketika dimintain tolong, ngapa sih gak sendiri aja, jangan. Itu semua adalah cara orang tua menyayangi kita. Begitu sebaliknya, ketika bunda nyuruh anak, nasehatin anak, bunda juga kacamatanya karena bunda sayang sama anak. Bukan pengen ngerjain anak, bukan pengen nyuruh-nyuruh anak, bukan. Yang kedua, masing-masing orang itu bahasa cintanya beda-beda. Ada yang bahasa cintanya dengan kata-kata, ada loh. Ada yang mudah ngucapin aku sayang sama kamu. Makanya masing-masing anak dan orang tua tuh beda-beda. Nah dari situ kita belajar, Sabrina pelajari, ibu tuh senangnya diapain. Jangan-jangan ibu gak seneng Sabrina bilang aku sayang sama mama, gak seneng. Ngomong apa sih gak jelas. Jangan-jangan gak seneng ngomong begitu. Atau mungkin juga gak seneng ibu dikasih waktu berlama-lama karena sibuk kerja. Atau mungkin senangnya diapain. Siapa yang paling tahu? Tanya orang yang paling dekat. Mungkin ayahnya, mungkin suaminya dalam hal ini. Kalau sama ayah nggak deket juga gimana Ustaz? Sama? Sama ayah nggak deket juga, apalagi Jadi sama ayah lebih jauh. ibu deketnya sama siapa jadinya nih? Sabrina cari sama teman kantornya. Cari sama paman, apa berarti kan kakak adeknya mungkin yang tahu perasaan ibu. Mungkin Sabrina gak bisa ngomongin ke ibu langsung. Kadang kita perlu pihak ketiga untuk bilang itu sama orang tua kita. Dan itu gak apa-apa banget. Yang jelas hatinya dulu harus berdamai dulu. Karena yang Ahilman lihat kakak belum damai dengan semua keadaannya gitu. Belum nerima semua apa yang ditakdirkan oleh Allah terhadap hidup ini gitu. Masih ngerasa kenapa Allah kasih orang tua aku yang begini.
Nah harusnya nggak begitu. Harusnya, ya Allah terima kasih. Engkau ngasih orang tuaku yang seperti ini. Kita nggak bisa milih orang tua kita siapa. Tapi kita bisa milih hidup kita ke depan mau seperti apa. Doain orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semua yang sedang kesel sama orang tuanya, ayo lembutkan hati. Tidak mungkin ada kita kalau tidak ada orang tua kita. Betul? Segimanapun keadaannya, terima. Segimanapun kondisinya, terima. Nanti kalau sudah tiada, akan ada penyesalan yang sangat dalam di hati kita. Sekarang yang Ahil merasakan itu. Saya rindu sekali orang tua saya ada lagi. Apa yang saya rindukan bukan hanya sosoknya, tapi yang saya rindukan adalah doa-doa ajaibnya. Maka yang masih ada, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Akan menyesal kalau kemudian kita tidak berbuat baik selagi orang tua kita masih ada. Semoga semua orang tua kita yang masih ada Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Dan yang sudah tiada semoga Allah lapangkan alam kuburnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ahilman, dan sekarang kita ingin memberikan kesempatan untuk pemirsa yang ada di rumah yang belum bisa hadir di sini secara langsung dan bertanya langsung kepada Ahilman lewat segmen Sepucuk Surat untuk Ustadz. Jadi untuk pemirsa yang di rumah boleh nanti langsung menuliskan suratnya lewat DM atau nomor WhatsApp Kajian Hati ya. Baik, sekarang sudah ada di tangan saya sebuah surat yang izin ya A, langsung dibacakan. Ini dari Rahayu di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahilman. Aku seorang ibu rumah tangga dan telah menikah selama 27 tahun. Suamiku seringkali berselingkuh dengan wanita lain A, dan tidak pernah mengakuinya. Bahkan suamiku pernah tinggal bersama seorang wanita yang sudah punya suami. Mereka tinggal bersama selama 1 tahun. Dan mirisnya wanita itu sudah mempunyai 5 orang anak dari 7 pria yang berbeda. Aku tetap menerima suamiku kembali meskipun dia sempat pergi selama 1 tahun. Tapi ternyata tidak ada perubahan dari suami A. Dia tetap suka berselingkuh. Dan sampai saat ini kami belum mempunyai momongan. Ketika aku cek ke dokter, kesehatan rahim dan kesuburanku tidak ada masalah A. Tapi anehnya suamiku selalu menolak untuk cek ke dokter, entah karena apa. Selain itu A, dari gaji suamiku 4,5 juta, aku hanya diberikan 2 juta dan sisanya untuk selingkuhannya dia. Aku bahkan baru tahu bahwa suamiku meminjam uang kepada bosnya sebanyak 5 juta. Dan aku tidak tahu untuk apa dia gunakan karena aku tidak menerima sepeser pun. Keadaan ini membuatku lelah batin. Apa yang harus aku lakukan A? Bunda, hati-hati dengan dosa zina. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an wala taqrabuz zina. Betul? Sesungguhnya perbuatan zina itu perbuatan yang keji. Innahu kana fahisa. Sesuatu yang keji. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Maka disebutkan kenapa ayatnya jangan mendekati. Kenapa enggak langsung jangan berzina? Karena Allah langsung menutup pintunya.
Karena kalau pintu ini sudah dibuka, biasanya akan terbuka pintu-pintu berzina yang lainnya. Nauzubillah min dzalik. Bertobat kepada Allah. Sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena ini adalah dosa yang sangat besar. Aa, boleh nggak seorang istri meminta berpisah dengan perbuatan suami yang seperti itu? Boleh. Punya hak. Tapi kalau ada pilihan yang kedua, boleh nggak aku maafin kesalahan suami dan aku ingin memperbaiki ke depan? Boleh juga. Tapi dengan syarat suami benar-benar berubah dan memperbaiki diri. Maka bunda sayang, kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai terjerumus pada sesuatu yang mengantarkan perbuatan keji. Satu kali ada seorang yang dia terpesona melihat perempuan cantik di luar sana. Dia cerita sama Nabi, ya Rasul, ada perempuan cantik. Aku senang dengannya, aku tergoda dengannya. Apa kata Nabi? Apakah kamu sudah menikah? Sudah ya Rasul. Kalau sudah menikah, pulanglah ke rumahmu. Niscaya apa yang kamu lihat di perempuan itu ada juga di mana? Di rumahmu, di istrimu. Boleh jadi kita lupa kalau kita punya yang halal, sehingga Allah butakan kita dengan yang haram. Bunda juga sama, belajar ya, saling menjaga ya. Saya tidak mau menyalahkan pada satu hal suaminya saja. Boleh jadi suami juga berbuat seperti itu karena kurangnya terpenuhi kebutuhan dari istrinya. Saling belajar. Bunda harus rajin nanya sama suami. Ayah, kamu lihat aku gimana? Tanya. Bunda teh tanya sama suami dan boleh. Tanya suami senangnya gimana? Senangnya aku pakai baju apa? Maunya gimana? Tanya pun. Karena kalau tidak, khawatir suami malah sibuk mencari ketenangan di luar rumah. Karena rupa di rumahnya ada sumber ketenangan yang paling hakiki. Semoga Allah jaga kita dari perbuatan yang tidak baik di rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.